Hai, aku Yabes. Di video ini kita akan membahas tentang atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, di mana a berarti tidak dan tomos berarti dibagi, yang di mana atom berarti tidak dapat dibagi. Istilah atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, seorang ilmuwan pada abad keempat sebelum Masehi. Ia percaya bahwa semua materi tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Demokritus mengajukan beberapa teori yaitu 1. Materi tersusun atas bagian-bagian terkecil yang tak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian lain. Bagian terkecil penyusun materi ini disebut atom. 2. Atom dianggap ada dan bergerak dalam ruang kosong materi. 3. Atom adalah suatu zat padat yang bersifat homogen, tak dapat dipecah-pecah dan tak dapat dilihat. 4. Atom-atom yang berbeda memiliki ukuran yang berbeda. 5. Sifat-sifat materi ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan pergerakan atom-atom. Namun, ide-ide Demokritus tidak didukung oleh eksperimen karena pendekatan Demokritus tidak didasari oleh metode ilmiah. Tahukah kamu sifat-sifat atom dan hubungan antara perubahan dan tingkat kejadian pada tingkat atomik tidak pernah ada hingga lebih dari 2000 tahun setelah Demokritus. Hingga pada tahun 1803, John Dalton menggunakan eksperimen mengubah ide Demokritus menjadi teori ilmiah. Dan Dalton mengajukan beberapa teori yaitu 1. Semua materi tersusun atas partikel-partikel sangat kecil yang disebut dengan atom. 2. Atom-atom tak dapat dilihat dan dihancurkan. 3. Atom-atom suatu unsur memiliki ukuran, massa, dan sifat-sifat yang identik. 4. Unsur-unsur yang berbeda mengandung atom-atom yang berbeda. 5. Atom-atom dengan perbandingan jumlah yang tetap dapat bergabung membentuk molekul unsur atau senyawa. Dan 6. Dalam reaksi kimia, atom-atom terpisah bergabung dan tersusun kembali. Atom-atom suatu unsur tidak pernah berubah menjadi atom-atom unsur lain akibat terjadinya reaksi kimia. Dan teori berikutnya dari teori Thomson yang melakukan percobaan menggunakan sinar katode untuk membuktikan bahwa atom proton adalah partikel materi. Menurut Thomson, atom adalah partikel berbentuk bermuatan positif di permukaannya dan tersebar elektron bermuatan negatif. Dan teori berikutnya adalah dari teori Rutherford. Rutherford meneliti keberadaan proton dalam atom bersama Hans Geiger yang melakukan percobaan dengan menembakkan partikel sinar alfa ke lempengan emas. Hasil percobaan Rutherford memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar ruangan dalam atom adalah ruang kosong, dan inti atom adalah elektron di sekitar inti atom yang hanya menipati sebagian dari atom. 3. Diameter atom pada umumnya sekitar 10.000 kali diameter inti atom. 4. Semua atom mengandung 3 partikel subatom utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dan 5. Proton dan neutron terletak di inti atom dengan volume yang sangat kecil. 6. Inti atom bermuatan positif dengan hampir semua massa atom berpusat pada inti atom. 7. Elektron partikel subatom bermuatan negatif menipati hampir semua ruang di sekitar inti atom. Dan 8. Atom tidak bermuatan sehingga jumlah proton dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom. Atom mengandung proton, neutron, dan yang berada di inti atom dan elektron berputar mengelilingi atom. Teori berikutnya dari Niels Bohr yang menggambarkan suatu atom tersusun atas inti atom dan dikelilingi oleh orbit elektron. Berikut adalah model dari atom Bohr. Elektron-elektron mengitari inti berada pada tingkat energi tertentu. Semakin kecil jari-jari orbit elektron, semakin rendah tingkat energi dan nilai N dari elektron tersebut. Model atom mekanika kuantum adalah model atom yang paling modern.
Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebohljadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Dan berikut adalah gambar dari model atom mekanika kuantum atau model atom modern. Sekian dari saya, terima kasih.